Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sutiem selaku pengajar praktik guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Klaten. Yang saya hormati juga Mbak Dewi Anantari selaku guru TK Pertiwi Kunden 2. Dalam kesempatan ini saya mohon izin kepada Ibu Sutiem bahwa kami berdua akan melaksanakan pra-observasi pembelajaran. Mohon izin waktunya ya Bu ya. Bu Dewi, apakah Bu Dewi sudah siap untuk melakukan kegiatan pembelajaran untuk kegiatan supervisi? Saya sudah siap. Oh iya, kira-kira rencananya akan diadakan tanggal berapa Mbak? Saya merencanakan untuk kegiatan akan diadakan pada hari Selasa tanggal 23 Mei tahun 2023. Apakah Bu Dewi sudah membuat RPPH? Alhamdulillah saya sudah membuat RPPH untuk pembelajaran yang akan saya lakukan besok hari. Apakah dalam pembuatan RPPH Mbak Dewi mengalami kendala? Alhamdulillah tidak ada. Oh gitu. Untuk praktek besok Mbak Dewi akan mengambil tema apa ya? Saya akan mengambil tema negaraku dengan subtema tanah airku atau kota dengan subtema kabupaten kita adalah Kabupaten Klaten. Apakah tujuan pembelajaran yang akan Mbak Dewi ambil pada kegiatan pembelajaran besok? Pada kegiatan pembelajaran yang saya akan lakukan antara lain untuk menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Yang kedua adalah membimbing anak untuk mampu melakukan kegiatan ibadah sehari-hari dengan tuntunan orang dewasa. Yang ketiga, menunjukkan perilaku santun sebagai cerminan akhlak mulia. Yang keempat, untuk mengembangkan kemampuan motorik halus dan motorik kasar. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa ingin tahu tentang suku bangsa. Selanjutnya, mengenal aksara awal. Selanjutnya, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap taat terhadap aturan sehari-hari untuk melatih kedisiplinan. Selanjutnya, mampu menunjukkan karya dan aktivitas seni dengan menggunakan berbagai media yang akan saya siapkan untuk pembelajaran esok hari. Bagus sekali ya. Kira-kira area pengembangan apa yang hendak Mbak Dewi capai dalam kegiatan pembelajaran besok? Pembelajarannya saya merencanakan ada 6 lingkup perkembangan. Yang pertama nilai agama dan moral, kedua fisik motorik, ketiga kognitif, keempat bahasa, kelima sosial emosional, keenam seni. Untuk yang pertama adalah nilai agama dan moral. Yang pertama adalah mengucapkan doa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan dan membiasakan berperilaku baik. Antara lain kegiatannya itu melafalkan doa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Selanjutnya melafalkan surat-surat pendek, hadis dan asmaul husna dan memberi dan meminta maaf. Untuk lingkup kedua yaitu fisik motorik, antara lain melakukan gerakan melompat, meloncat dan berlari secara terkoordinasi, menggunakan alat tulis dan alat makan dengan benar dan membersihkan membereskan tempat bermain. Antara lain latihan berayun sambil berjalan, menggunakan alat tulis dengan benar dan membersihkan lingkungan sekolah setelah kegiatan pembelajaran. Untuk lingkup yang ketiga yaitu kognitif, antara lain mengklasifikasikan benda ke dalam kelompok yang sama atau jenis yang sama. Selanjutnya sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cara fleksibel dan mengamati benda, gejala dengan rasa ingin tahu. Antara lain kegiatannya itu menghubungkan angka menjadi perisai pada logo Kabupaten Klaten. Selanjutnya menyusun kembali kepingan puzzle menjadi bentuk utuh. Yang ketiga adalah rasa ingin tahu mengenai Kabupaten Klaten. Untuk lingkup yang keempat adalah bahasa, antara lain bertanya dengan kalimat yang benar, menjawab pertanyaan sesuai pertanyaan, meniru atau menuliskan mengucapkan huruf. Untuk kegiatannya adalah tanya jawab tentang kegiatan atau informasi yang dilakukan, kemudian menyebutkan dan menirukan tulisan ciri khas Kabupaten Klaten. Untuk lingkup yang kelima adalah sosial emosional, memahami peraturan dan disiplin. Kegiatannya adalah mengembalikan mainan pada tempatnya setelah digunakan. Untuk lingkup seni, saya menyediakan membentuk berdasarkan objek yang dilihatnya. Antara kegiatannya itu menampilkan karya seni sederhana di depan anak atau orang lain
dengan kegiatan membatik dengan jumputan. Apakah untuk kegiatan besok Mbak Dewi sudah mempersiapkan bahan dan alat yang akan digunakan? Saya sudah menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Apa saja ya? Antara lain ada tisu, pewarna makanan, kelereng, cotton bud, balok, lost part, crayon, perlengkapan alat tulis atau kegiatan. Saya sediakan video atau CD pembelajaran untuk anak. Terus untuk langkah-langkah pembelajarannya nanti seperti apa, Mbak Dewi? Kegiatan pendahuluannya itu kita mulai dengan kegiatan jasmani atau toilet training dan minum, kemudian salam, kemudian kita melakukan presensi pada anak. Kemudian masuk kegiatan inti dengan pembiasaan sehari-hari, yaitu hafalan surat-surat pendek dan doa sehari-hari. Kemudian persepsi bercakap-cakap tentang Kabupaten Klaten. Kemudian anak mengamati video pembelajaran tentang kota kabupaten yang saya siapkan. Kemudian saya mendorong anak untuk bertanya tentang apa yang ingin diketahui anak mengenai kota kita, yaitu Kabupaten Klaten. Kemudian mengajak anak melakukan tanya jawab tentang Kabupaten Klaten. Setelah itu saya mencoba mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Kemudian saya bercakap-cakap tentang kegiatan, mengenal kegiatan tersebut, membuat batik jumputan, menghubungkan angka, bermain balok, lost part, dan guru memperlihatkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk kegiatan pada hari itu. Dalam area bahasa, anak akan menyebutkan dan menirukan tulisan ciri khas kota Klaten, antara lain lurik, monumen, alat tenun, alun-alun, taman kota, hutan kota, dan pendopo dengan lost part. Untuk area seni, anak-anak akan mencoba membuat batik jejumputan dengan menggunakan kertas tisu, diberi kelereng, kemudian diikat menggunakan karet dan diberi pewarna, kemudian akan dijemur. Dalam area matematika, anak akan mencoba menghubungkan angka menjadi bentuk perisai Kabupaten Klaten. Untuk area balok, anak akan menyusun menjadi bentuk Kabupaten Klaten atau membentuk Candi Prambanan. Kemudian anak akan menceritakan kegiatan main yang telah dilakukan. Kemudian saya akan menimpa konsep yang ditemukan anak di kegiatan mainnya. Kemudian waktunya istirahat, anak-anak mencuci tangan, berdoa untuk makan, gosok gigi, dan kemudian bermain dengan teman sebayanya. Setelah istirahat, anak-anak dikumpulkan kembali untuk kegiatan penutup. Sebelum pulang, anak-anak melakukan diskusi tentang kegiatan satu hari itu dan mengucapkan Mars Kabupaten Bersinar. Kemudian menyanyikan lagu daerah dan menginformasikan kegiatan untuk esok hari. Kemudian anak-anak berdoa dan pulang. Seperti itu ya, sudah bagus sekali nih untuk strateginya. Terus itu untuk kegiatan ragam mainnya besok itu Mbak Dewi, apakah ide-ide itu muncul dari anak ataukah inisiatif itu datang dari Mbak Dewi? Inisiatif ini datang dari saya pribadi dengan berkomunikasi kepada anak sebelum kegiatan tersebut dilakukan. Jadi ada semacam apa itu ya, musyawarah dengan anak-anak tentang kegiatan tema yang akan dilakukan pada esok hari nih sebelumnya ya? Iya, saya bertanya kepada anak ingin belajar apa untuk esok hari dan mereka meminta kegiatan tersebut. Jadi semua ini pembelajaran RPPH yang Mbak Dewi susun berdasarkan minat anak untuk kegiatan esok pagi. Terus dalam kegiatan pembelajaran tersebut, apakah Mbak Dewi memberikan semacam paksaan pada anak supaya memilih kegiatan ini, atau anak diberikan kebebasan untuk memilih? Saya tidak memaksa anak untuk melakukan suatu kegiatan, saya membebaskan mereka untuk memilih area yang mereka senangi dan sukai agar perkembangan fisik motorik juga pembelajarannya sesuai dengan keinginan anak dan melakukannya dengan semangat tanpa adanya paksaan. Oh iya, seumpama besok dengan ragam main yang Mbak Dewi sediakan, tetapi tiba-tiba ada satu anak yang tidak mau melakukan kegiatan, apa yang Mbak Dewi lakukan
kepada anak tersebut? Saya akan berkomunikasi dengan anak tersebut dan bertanya apa yang dia inginkan dan dia lakukan. Dan saya akan memberikan masukan pada anak tersebut apa yang ingin dia lakukan atau dia sukai, dan saya akan menuntun anak tersebut untuk melakukan itu. Nah, jadi lebih ke memotivasi, kemudian menanyakan kepada anak tersebut minat apa yang anak tersebut ingin lakukan, ya. Jadi kita sebagai guru istilah cuma mendorong supaya anak tersebut bisa mengikuti pembelajaran apa yang telah kita sediakan. Tetapi jika anak tersebut tidak mau melakukan kegiatan, sebagai guru kita tidak boleh memaksakan, ya. Seperti itu. Sudah bagus sekali untuk RPTH-nya. Nanti selanjutnya setelah kegiatan pembelajaran tersebut dilalui, apa yang akan Selamat pagi, kami Mbak Salah. Malam itu sudah sarapan? Dan ceritakan dulu kemudian tahu atau saya sepatu ya. Selamat pagi Mbak Ibu. Apa baiknya hari ini? Baik. Sudah sarapan? Ceritakan ya. Sudah sarapan? Kamu ini ikut siapa? Kok cantik sekali. Ibu kerja. Cuci tangan ya, lempar tas dan sepatu. Hai teman-teman, namaku adalah Nuri. Aku menggunakan paruhku untuk makan. Aku juga pandai berkicau-kicauku indah didengar. Aku memiliki dua mata yang tajam untuk melihat dan mencari makanan. Pagi itu penyu berjalan di pantai sendirian. Tiba-tiba melompat dari dalam air si lumba-lumba. Hai penyu, ayo kita melihat alam di laut, kita ajaknya. Baiklah, indahkah alam di dalam laut kita. Mbak Rizky tadi sudah membaca buku apa tadi judulnya? Si penyu. Penyu itu tinggalnya di mana? Laut. Di laut. Penyu memiliki apa ini? Rumahnya yang keras ini apa namanya? Ini ceritanya tadi gimana? Penyunya memiliki teman siapa ini? Lumba-lumba. At kholapat wa ma malakat aimanuhum. Miskola masna wasulasa nuna wayu mi tuh sadaqallahul azim. Tidur yang belakang. Kakak hitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
9. Oke, yang masuk 16 apa?
mengenai asal-muasal atau asal-usul dari nama Klaten itu sendiri. Bagaimana kisah dan sejarahnya? Silakan disimak berikut ini. Klaten merupakan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Pusat pemerintahannya berada di kota Klaten. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Boyolali di utara, Kabupaten Sukoharjo di timur, serta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di selatan dan barat. Mengenai asal mula nama Klaten, ada dua versi yang menyebutkan tentang asal muasal nama Klaten. Versi pertama mengatakan bahwa Klaten berasal dari kata kelaptik atau buah bibir. Apakah anak paham? Saya bertanya. Kota Klaten berasal dari kata apa tadi? Klati, artinya tadi apa? Buah bibir dengan batasnya tadi mana? Yang timur Suko Harjo, pinter. Sebelah utara Boyo, Wali. Sebelah selatan dan barat daerah istimewa Jogja, Di Klaten ada monumen apa saja? Monumen pahlawan yang di Gor Sena. Ada yang pernah lihat yang di Gor? Monumen pahlawannya itu. Terus apa lagi? Monumen alat tenun. Anak-anak akan berolahraga dulu di luar dengan naik papan titian satu persatu. Berulang dari satu-satu ya namanya ya. Keluar berbaris satu baris seperti ular. Mulai dari pasca Tiffany. Dulu mempunyai 4 kegiatan tema kabupaten Klaten. Apa saja ya yang pertama ya? Ayo lihat ya. Di sini boleh berdiri, lihat. Ini ada apa saja? Tisu. ayo berdiri. Karton. Warna apa ini? Satunya? Ini kegiatan lomba. Bentuknya apa tisunya? Cara membuatnya dilipat menjadi bentuk apa ini? Segitiga sebanyak 2 kali. Kemudian dilipat gulung-gulung. Sudah diberi pewarna. Boleh warna hijau. Warna-warni. Hijau boleh merah. Sampai penuh. Nanti setelah selesai hasilnya dibuka. Kemudian dijemur di luar. Untuk kegiatan yang kedua, kita anak boleh menggambar bebas mengenai Kabupaten Klaten. Ada apa saja tadi? Boleh gambar alun-alun, gambar berapa? Boleh. Gambar apa lagi? Gambar bebas. Kegiatan ketiga, menulis. Ada apa saja ya? Selanjutnya menggunakan apa saja tadi? Ada biji-biji apa tadi? Mbak Meka ini? Boleh kita boleh menggunakan kerikil, boleh. Ini apa ini namanya? Kacang hijau. Kacang tanah, pinter. Untuk kegiatan yang keempat, ini namanya apa ini? Balok. Anak-anak boleh membuat bangunan dari balok. Ini bentuk apa? Segitiga. Yang ini? Kotak. Oh ya,
Panjang. Lagi memiliki berapa area? Apa saja? Membanting, membentuk bola, dan balon. Sekarang anak-anak boleh memilih area yang disukai berupa pakai satu-satu, tidak boleh berebut. Jika sudah penuh, apa? Belum berempati, cari area yang lain. Dimulai dari Mbak Desika, Kaska, Tiffany, Nadia, Anin, Rizky, Keisha. Pipinya Mbak Anin warna apa ini? Yang paling atas orange, bawahnya habis itu hijau. Setelah warna hijau dikasih warna apa? Tadi isinya bentuk-bentuk apa? Segitiga, rimba. Bagusnya buat apa ini? Kalau biasa buat Tiffany. Buat apa, kata apa? Hah? Oh, paten ini. Dari apa ini? Batu, warna ini warnanya merah. Oh, ini warna-warni, Mas ya. Huruf apa? Habis huruf K mau buat huruf? Huruf L. Pintar. Semangat ya. Gambar apa itu Mbak Ani? Gambar rumah. Ini atapnya yang mana? Oh, di atas. Ini buat apa? Tempat
Allahumma barik lana fima royakana wa qina adzabannar. Amin. Berjalan di atas kapal titian. Terus tadi ada 4 kegiatan untuk belajar. Kegiatan yang pertama tadi apa saja? Terus menulis ciri khas kota Klaten menggunakan apa tadi? Ada biji-bijian, ada manik-manik, ada kancing baju, sedotan, stik, banyak sekali. Terus yang terakhir, yang kegiatan luar tadi apa? Bermain. Nah, anak-anak senang dengan kegiatan hari ini. Senang. Besok ini bermain lagi. Besok bermainnya membuat gerabah dari tanah liat, Soko Lempung. Besok anak-anak semuanya berangkat ya. Oke, yuk siapa yang mau pulang?
siang, terus jangan lupa belajar. Besok pagi berangkat pagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pulang anak-anak. Gerak, gerak. Kencang depan, gerak. Ah. Tegap, gerak. Seperti itu, mulai. 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, yuk maju jalan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat siang Ibu Sutiem selaku pengajar praktik guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Klaten. Bagaimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Mohon izin Bunda, pada hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi praktik mengajar. Nih, di sini saya akan ditemani dengan teman sejawat saya yaitu Mbak Dewi Anantari. Mohon izinnya nih Bunda nggih. Mbak Dewi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah nggih, semoga tetap semangat. Nggih, kemarin Mbak Dewi sudah melakukan praktek pembelajaran. Nggih, bagaimana perasaan Mbak Dewi setelah melakukan praktek tersebut? Perasaan saya puas, tapi saya rasa ada beberapa hal yang perlu dievaluasi dan dikembangkan ke depan. Oh, hal apa saja Mbak Dewi yang perlu dikembangkan untuk kedepannya? Menurut saya dalam penanganan anak yang overaktif adalah dengan bekerjasama dengan rekan sejawat untuk menanggulangi hal tersebut agar anak dapat fokus dan bersemangat dalam kegiatan pembelajaran pada hari tersebut. Oh, nggih. Dari kemarin dapat diamati ya, ada beberapa anak yang kurang fokus terhadap pembelajaran yang Mbak Dewi lakukan. Kira-kira apa yang menjadi penyebab utama kenapa anak-anak tersebut tidak fokus terhadap pembelajaran yang Mbak Dewi lakukan pada saat ini? Menurut saya karena anak-anak masih dalam keadaan yang bersemangat dan ingin bereksplor secara cepat sehingga tidak bisa menunggu waktu pembukaan dan menuntut untuk segera melakukan kegiatan tersebut. Oh, jadi mereka ingin sekali cepat belajar, sehingga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari anak tentang pembelajaran yang akan dilakukan. Untuk menghadapi anak-anak yang seperti itu Mbak Dewi, bagaimana cara mengkondisikan agar anak tersebut itu bisa fokus terhadap pembelajaran yang Mbak Dewi lakukan? Bagaimana cara mengkondisikannya? Cara saya yang pertama saat kegiatan awal adalah mengajak anak untuk bermain papan titian agar anak akan bermain pada awal pembelajaran. Kemudian mencari fokus dan perhatian anak dengan menggunakan video pembelajaran. Kemudian mengenalkan berbagai area pada anak agar mereka semangat dan ingin fokus dan perhatian anak dengan menggunakan video pembelajaran. Kemudian mengenalkan berbagai area pada anak agar mereka semangat dan ingin melakukan kegiatan-kegiatan yang telah disiapkan. Oh iya, seperti itu nggih. Jadi untuk mengurangi tenaga anak itu nggih, ketika kegiatan pembukaan memang lebih baik diadakan kegiatan fisik motorik agar tenaga anak itu bisa terkurangi. Jadi ketika tenaga anak itu sudah terkurangi, otomatis mereka itu akan bisa fokus. Dan selain itu alangkah baiknya nggih untuk bisa mengkondisikan anak agar supaya bisa fokus terhadap pembelajaran. Mbak Dewi bisa melakukan ice breaking ya.
Coba Mbak Dewi, contoh-contoh ice breaking itu seperti apa ya? Saya kemarin menerapkan beberapa ice breaking. Yang pertama tepuk kota Klaten, yang kedua tepuk semangat, kemudian tangan ke atas menggapai bintang Ya. saat memanggil anak setelah istirahat. Oh, sangat bagus sekali ya. Terus ketika saya observasi kemarin ya, saya lihat ada beberapa anak yang malas-malasan, tidak mau mengerjakan ya, kegiatan yang Mbak Dewi lakukan, yang sudah Mbak Dewi persiapkan. Nah, untuk anak-anak yang kurang bersemangat, yang tidak mau mengerjakan kegiatan tersebut, apa yang Mbak Dewi lakukan? Saya mencoba mendekati anak tersebut, bertanya apa yang terjadi pada anak tersebut, kemudian memotivasi dan membuka anak tersebut melakukan hal yang dia inginkan. Lebih ke memotivasi ya. Jadi apakah guru itu bisa memaksakan Mbak Dewi? Kamu harus belajar ini, kamu harus selesai ini, kamu harus menyelesaikan 4 kegiatan ini. Apakah diperbolehkan seperti itu? Menurut saya tidak diperbolehkan karena saya sebagai guru sifatnya hanya mendukung bakat dan minat anak dalam bidang-bidangnya masing-masing. Antaranya ada yang suka menggambar, menyanyi, bermain balok, bermain warna, seperti itu. Jadi guru hanya bisa memotivasi ya, bisa memotivasi tentang minat bakat anak. Nah, terus untuk anak-anak tersebut ya, ketika mereka tidak tertarik dengan pembelajaran yang Mbak Dewi lakukan, ya, dia menginginkan kegiatan yang lain. Mbak Dewi selaku guru apa yang dilakukan? Saya akan berkomunikasi dengan anak mengenai kegiatan yang ingin dilakukan, selagi itu dapat membangun kemampuan dalam minat bakat anak tersebut. Saya Dengan menyediakan bahan-bahan ajar yang tersebut ya, ketika mereka tidak tertarik dengan pembelajaran yang Mbak Dewi lakukan, ya, dia menginginkan kegiatan yang lain. Mbak Dewi selaku guru apa yang dilakukan? Saya akan berkomunikasi dengan anak mengenai kegiatan yang ingin dilakukan, selagi itu dapat membangun kemampuan dalam minat bakat anak tersebut. Saya Dengan menyediakan bahan-bahan ajar yang mereka kendaki ya. Oke, bagus sekali. Terus untuk rencana kedepannya Mbak Dewi, supaya pembelajaran yang akan Mbak Dewi lakukan itu ya, lebih bisa menumbuh kembangkan ya semua aspek perkembangan anak. Rencana kedepannya seperti apa? saya akan memperbaiki dalam RPWH dan kegiatannya. Saya akan melengkapi dari berbagai area, dari bahasa, seni, fisik motorik, dan lain-lainnya, agar perkembangan anak dapat bertumbuh dengan merata. Seperti itu nih. Apakah dalam menyusun kegiatan pembelajaran tersebut Mbak Dewi menyusun sendiri ataukah memerlukan bantuan dari bu guru yang lebih senior? Untuk materi pembelajaran esok hari, saya bertanya kepada anak terlebih dahulu pembelajaran apa yang mereka inginkan untuk hari selanjutnya, kemudian mendiskusikan pada kelas sejawat dalam acara planning atau EPWH yang akan dilakukan pada hari esok mengenai kegiatan mungkin. Oh iya, bagus sekali ya. Terima kasih Mbak Dewi untuk percakapan pasca observasi ini ya. Semoga kedepannya Mbak Dewi bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih menarik lagi, yang bisa membuat anak lebih bersemangat ya. Mereka merindukan Mbak Dewi sebagai gurunya ya, untuk bersemangat pergi ke sekolah, dan semoga Mbak Dewi tetap semangat untuk mengabdi di TK Pertiwi Unden 2, dan semoga itu bisa menjadikan ladang pahala bagi Mbak Dewi. Tetap semangat menjadi guru PAUD ya. Demikian Bunda hasil percakapan pasca observasi dari kami. Terima kasih waktunya. Apabila kami dalam melakukan percakapan ini banyak kekurangan ataupun kekilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.